Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panda Nugroho, PhD, selaku dosen pengampu, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Dan perkenalkan, saya Salsa Nurmasti Denisi yang akan bertugas sebagai moderator. Dan adapun presentasi kali ini yang akan dibawakan oleh Mbak Saila dengan artikel yang berjudul Konsep dan Implementasi Model Pembelajaran STEM untuk Meningkatkan Kemampuan Kreativitas Matematika Menuju Era New Normal. Dan baiklah, langsung saja kepada Mbak Saila, dipersilahkan untuk mempresentasikan artikelnya selama 15 menit. Dan silahkan Mbak Saila, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Isi share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaila Nurul Aini akan mempresentasikan artikel yang telah dibuat dengan judul The Concept and Implementation of the STEM Learning Model to Improve Mathematics Creativity Ability Toward the New Normal Era, atau konsep dan implementasi model pembelajaran STEM untuk meningkatkan kemampuan kreativitas matematika menuju era new normal. Cakupan materi yang akan dibahas adalah abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk abstraknya sendiri, pendidikan yang merupakan paruh dunia, teknologi yang berkembang sangat pesat, terintegrasi pada sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi terkait konsep pembelajaran STEM dan implementasi pembelajaran STEM secara nyata dalam matematika. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah SLR atau Systematic Literature Review, yaitu menganalisis studi penelitian tentang pendekatan STEM dalam pembelajaran matematika dari jurnal, buku, artikel yang diterbitkan pada rentang waktu antara 2009 sampai 2022. Jenis data yaitu sekunder, data yang dianalisis 22 jurnal dan buku dengan kriteria inklusi yang dianalisis, kemudian pengumpulan data kualitatif berupa dokumentasi, terus untuk metode analisisnya yaitu metode analisis isi. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan STEM ini merupakan pengajaran memuat STEM, art and mathematics, art education, dan art integration, di mana kurikulum 2013 berfokus pada perkembangan saintifik. Ini sangat cocok apabila dipadukan dengan pembelajaran berbasis STEM yang mana siswa dan guru tidak hanya dituntut untuk baik tingkat pengetahuan saja, melainkan keterampilan dan proses. Nah, integrasi pembelajaran STEM cocok digunakan saat ini di Indonesia, mengingat pembelajaran yang terus berkembang, pusat pembelajaran berfokus pada siswa, serta di era new normal membutuhkan perbaikan sistem pembelajaran, yakni melalui keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan mengembangkan kemampuan kreativitas siswa. Nah, untuk hal yang melatar belakangi artikel yang saya teliti, yaitu sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini berubah dari pembelajaran luring ke daring. Kemudian dengan adanya pembelajaran menghadapi era new normal seperti saat ini, sistem pembelajaran daring dianggap kurang efektif, terutama dalam pembelajaran matematika. Adanya keresahan para guru jika peserta didik tidak memahami apa yang diajarkan oleh guru, kendala-kendala dalam pembelajaran yang tidak tersampaikan, menurunnya tingkat berpikir kreatif dan inovatif, serta kurangnya minat belajar pada siswa. Faktanya, pelajaran matematika ini kurang diminati, ditakuti, bahkan membosankan bagi siswa berdasarkan data di sekitar. Sistem pembelajaran yang kurang terarah pada masa daring membuat siswa bingung pada materi yang diajarkan oleh guru. Tanpa terlibat ke dalam proyek, hanya melalui materi dan tugas memberikan ketidakmaksimalan proses belajar mengajar di sekolah.
Nah, tuntutan untuk kerja abad 21 ini menghendaki pelaku untuk dapat memiliki keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan komunikasi. Nah, individu membutuhkan kemampuan untuk kemampuan kreativitas yang dapat meningkatkan mutu diri, merancang sesuatu, menciptakan perubahan, memecahkan masalah, dan meningkatkan kinerja dan efisien sistem. Kemudian, untuk peningkatan kemampuan ini merupakan eksistensi dan integrasi di tengah persaingan yang semakin ketat di era Society 5.0 yang sedang kita tuju seperti itu. Nah, untuk perumusan masalah ada dua, yaitu bagaimana konsep dan implementasi pembelajaran STEM. Yang kedua adalah apakah melalui kreativitas siswa pembelajaran STEM cocok diterapkan pada masa new normal di Indonesia, terutama dalam pembelajaran matematika. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji konsep dasar pembelajaran STEM dan menjelaskan implementasi STEM dalam pembelajaran matematika yang sebenarnya, baik guru sebagai fasilitator pembelajaran maupun siswa sebagai pelaku pembelajaran dalam pembelajaran menuju era new normal. Sebuah proses penerapan ide, gagasan, dan konsep terkandung dalam metadisiplin ini, sebuah pelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, siswa yang menghadapi kemajuan teknologi disebut implementasi STEM dan dalam pembelajaran. Nah, pentingnya mengembangkan keterampilan ini berpikir tingkat tinggi dengan mengembangkan kreativitas melalui pembelajaran STEM. Kemudian untuk metodologi penelitian, di sini peneliti menggunakan penelitian metode SLR atau Systematic Literature Review yang sering dikenal dengan tinjauan pustaka sistematis, di mana jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan dari orang-orang peneliti yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Kemudian pada bagian metode pengumpulan data berupa kualitatif atau kualitatif berupa dokumentasi. Jadi peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang dari pembahasan yang dituju seperti itu. Nah, untuk teknik analisis data menggunakan metode analisis isi di mana memilih, membandingkan, menggabungkan, dan mengurutkan arti sehingga akan dicatat berdasarkan komponen STEM, manfaat pembelajaran STEM, tahap implementasi, hingga contoh proyek yang dihasilkan menggunakan STEM tersebut. Kemudian sumber utama yang digunakan yakni jurnal terindeks Google Scholar, ScienceDirect, Mendeley, Scopus, dan Cinta. Selain itu, penggunaan Google buku, artikel, atau lainnya. Terkait pembahasan hasil dan pembahasan, di sini ada dua cakupan. Yang pertama adalah konsep pembelajaran STEM, yang kedua itu implementasi pembelajaran STEM baik dalam matematika ataupun secara konsep umum. Nah, definisi dari STEM sendiri, STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics, yang mana model pembelajaran berpusat pada siswa untuk mengembangkan produk dan mengatasi masalah guna peningkatan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, serta berpikir kritis. Kemudian untuk karakteristik yang menonjol ini yakni memperkenalkan konsep pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran STEM selanjutnya dikombinasikan dengan kurikulum yang ada dengan melibatkan lingkungan alam sebagai media pembelajaran utama untuk memperkenalkan pembelajaran dengan unsur STEM. Pembelajaran STEM ini berpusat pada siswa dengan isi dan media penyampaian pembelajaran menyesuaikan pada lingkungan. Selain itu, pembelajaran STEM memperluas berbasis art yang dirancang secara inovatif bagi guru, serta pembelajaran transformatif bagi siswa. Selanjutnya, terdapat 3 komponen STEM, di mana yang meliputi state of art presentation, yang kedua itu kreatif, design, dan yang terakhir emotional apple. Di mana ketiga ini membekali siswa dengan keterampilan dan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam kehidupan secara nyata sebagai pemenuhan masyarakat di abad ke-21. Nah, untuk proses pembelajarannya ini meliputi 5 bidang, di mana
seperti yang tertera dalam unsur STEM adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Pada bidang sains, ini berdasarkan pada kehidupan sehari-hari, teknologi merupakan alat yang digunakan sebagai membantu dalam pemecahan masalah, terus engineering dengan pendekatan kreativitas dapat memberikan ide-ide terapan. Pada bagian art, menciptakan produk pembelajaran haruslah menarik. Selanjutnya untuk yang mathematics adalah pengolahan data, menghitung, mengukur, pengelompokan, hingga membandingkan. Tahapan implementasi STEM ini ada 6, untuk tujuannya adalah mendorong siswa aktif, kreatif, serta reflektif. Dibutuhkan sebuah pembelajaran berbasis proyek, yang mana lebih menekankan pada anak menemukan pengetahuan dengan menggali rasa ingin tahunya untuk menemukan solusi dari pemecahan masalah. Ada tahapannya, yang pertama itu pemberian pertanyaan esensial, selanjutnya penyusunan rencana proyek, yang ketiga itu ada penyusunan jadwal, yang keempat monitoring kelanjutan proyek, yang kelima itu pengujian dan penilaian hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Manfaat pendekatan STEM. Nah, pada manfaat pendekatan STEM ini membantu siswa memahami cara bekerja dengan tim melalui proyek nyata, mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah di dalam kehidupan secara nyata, memahami pentingnya sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika, saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang inovatif. Kemudian, untuk kelebihan pembelajaran STEM ini, pendekatan STEM berpusat pada siswa untuk menghasilkan luaran yang positif, seperti minat siswa yang melakukan sains, ini meningkat. Metode STEM mengajarkan siswa untuk pemecahan masalah secara aktif, kreatif, inovatif, menggunakan teknologi. Siswa dapat menghasilkan ide-ide dalam teknologi terkini. STEM ini dapat menjadikan jembatan untuk konsep-konsep pembelajaran. Selanjutnya, seni menumbuhkan kreativitas siswa sehingga mampu mengimplementasikan hasil belajar yang dicapai dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan realistik seperti itu. Lalu untuk limitasi atau kekurangan dari pembelajaran STEM ini, kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan STEM yang mengintegrasikan pendekatan STEM ini memerlukan teknologi tinggi atau mahal. Selain itu, kurangnya definisi bersama. Dari sudut pandang pengajar ini masih kurangnya persiapan guru efektif dan pengembangan profesional. Penempatan kurikuler peserta menunjukkan kurangnya kejelasan tentang bagaimana standar seni inti nasional, standar sains dunia generasi berikutnya, dan standar matematika inti. Kemudian pengendalian kapasitas karena keterbatasan kapasitas terkait waktu, program, dan pendanaan, serta kurangnya penelitian dan data yang kuat tentang pendidikan STEM. Nah, di sini ada implementasi pembelajaran STEM, di mana untuk integrasi dan implementasi sangatlah berhubungan. Seperti yang kita lihat untuk gambar 1.1 model pembelajaran STEM. Kurikulum 2013 ini dalam pendidikan mengintegrasikan pembelajaran secara tematik, yang mana akan cocok apabila dipadukan dengan pembelajaran berbasis STEM. Salah satunya Hagelis ini, pendidikan STEM adalah sains, teknologi, teknik, seni, matematika untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Dalam pembelajaran matematika, siswa dihadapkan dengan pemecahan masalah dari berbagai materi yang sangat beragam. Pendidikan STEM kemudian diintegrasikan, yang awalnya hanya integrasi STEM, kemudian dipadukan menjadi 3 pendekatan. Ini menurut Del Ebra pada tahun 2019, di mana art dipadukan dengan art education dan art integration. Selanjutnya, pada integrasi STEM dalam pembelajaran matematika, di sini saya mau ambil contoh terkait pembelajaran materi trigonometri. Untuk pembelajaran materi trigonometri ini,
Pembelajaran materinya trigonometri atau dikatakan dengan sains dapat dilakukan dengan memberikan sebuah proyek. Siswa diminta menghitung sudut suatu bangunan. Berarti ini adalah matematika. Unsur matematika, siswa dan kelompok akan mengamati, mengukur, dan menganalisis dengan teknik yang berbeda. Ini merupakan teknik atau engineering. Di bidang teknologi, mahasiswa dapat menggunakan internet untuk mencari data dan pelaksanaan suatu proyek atau dikatakan dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah hasil proyek disajikan berbentuk presentasi, di mana memberikan unsur seni untuk mempersiapkan kekuatan yang disajikan. Ini dikenal dengan art atau seni, seperti itu. Untuk implementasi STEM dalam pembelajaran matematika sendiri berfokus pada pembelajaran dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran matematika, siswa dihadapkan dengan pemecahan yang sangat beragam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari hal integrasi STEM ini, kita dapat mengaitkannya antara sains dengan teknologi, sains dengan teknik, sains dengan art, atau bahkan sains dengan matematik, seperti itu. Untuk implementasi pada proyek berbasis STEM dalam pembelajaran matematika, berdasarkan integrasi yang sudah dijelaskan, yaitu judulnya adalah trigonometri, di mana tugas proyek dikerjakan secara berkelompok dengan tujuan memperkirakan tinggi suatu pohon jika diketahuinya jarak-jarak antar pohon dengan pengamatan dan tinggi pengamat tersebut. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat ukur, roll, meter, klinometer, dengan beberapa petunjuk pengerjaan. Nah, hingga disajikan kompetensi yang digunakan pada subjek STEM, di mana sainsnya itu adalah perbandingan, teknologi menggunakan komputer untuk membuat bahan presentasi, engineering teknik yang digunakan mendesain langkah menentukan perkiraan tinggi benda dalam sebuah video, artnya adalah dalam pembuatan bahan presentasi, sajikan dengan desain yang menarik. Yang terakhir adalah matematik, menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Untuk kesimpulannya adalah STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada sebuah hubungan keterampilan sains, teknologi, engineering, matematik, yang mana model pembelajaran berpusat pada siswa untuk mengembangkan produk dan mengatasi masalah guna peningkatan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, serta berpikir kritis. Karakteristiknya itu yang paling menonjol adalah scientific, di mana 3 komponen yang mendasari adalah state of design, presentation, creative design. Kemudian proses pembelajaran ini ditinjau berdasarkan 5 bidang, sains, teknologi, engineering, and art and mathematics. Pada implementasi pembelajaran, STEM didasarkan pada 3 pendekatan pengajaran yang memuat secara nyata. Kurikulum 2013 berfokus pada pembelajaran saintifik. Ini sangat cocok apabila dipadukan dengan pembelajaran berbasis STEM, yang mana siswa dan guru tidak hanya dituntut untuk baik tingkat pengetahuan saja, melainkan keterampilan dan proses. Maka dari itu, mengingat pembelajaran saat ini, masa peralihan daring ke luring dapat diupayakan melalui pendidikan berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan abad 21, salah satunya kreativitas dengan pembelajaran matematika. Kemudian, pembelajaran berbasis STEM yang mengarah siswa dan guru lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika yang realistik, ini dapat dibenarkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah contoh pembelajaran STEM bersama siswa-siswi kelas 4 SD Negeri Temuraja 03 pada materi KPK dan FPB melalui alat peraga FPB dan KPK. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi sekarang masuk ke sesi tanya jawab, dan silakan kepada yang ingin bertanya dapat mengaktifkan mikrofonnya. Iya Mas, bagus, langsung bertanya.
Baik, saya bacakan pertanyaan dari Mas Bagus, yaitu, dapatkah STEAM diterapkan dalam materi geometri? Jika iya, bagaimana penerapan STEAM pada materi geometri ruang dalam matematika? Apa saja tahap-tahapan yang harus dilakukan? Terima kasih Mas Bagus atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Salsa. Izin menjawab. Dapatkah STEM diterapkan dalam materi geometri? Menurut saya, materi geometri ini bisa digunakan melalui pembelajaran berbasis STEM, di mana penerapan geometri ruang dalam matematika ini sudah dijelaskan pada artikel yang sudah saya susun. Pembelajaran materi bangun ruang sains dapat diintegrasikan dengan menggunakan teknologi software matematika. Ini dengan teknik pembuatan bangun ruang yang lebih menarik dan mudah dilakukan. Dalam kegiatan mendesain pemberian warna sehingga bangun ruang ini diperoleh lebih menarik untuk pembelajaran. Selanjutnya siswa diarahkan untuk menghitung volume bangun ruang seperti itu. Kemudian pada materi geometri ini kita dapat menggunakan beberapa bantuan teknologi yang diantaranya adalah kita dapat menggunakan GeoGebra atau MATLAB dan lainnya seperti itu. Nah, apa saja tahapan yang harus dilakukan seperti yang sudah dijelaskan pada tahapan implementasi pendidikan berbasis STEM ini ada 6 tahapan, yaitu tadi yang sudah dijelaskan adalah yang pertama itu pertanyaan, maaf sebentar, yang pertama itu pemberian pertanyaan esensial, kemudian penyusunan rencana proyek, jadi diharapkan nanti siswa dapat merencanakan proyek terlebih dahulu, apakah nantinya akan menghasilkan sebuah bangun ruang seperti apa, itu dapat dikomunikasikan dengan tim, kerjasama tim seperti itu. Selanjutnya penyusunan jadwal, ini dapat digunakan untuk mengarahkan sesuai timeline seperti itu, berdasarkan kesepakatan dari suatu tim itu. Dan yang keempat adalah monitoring kemajuan proyek. Jadi memuat aktivitas dari kelompok itu memantau kemajuan proyek. Yang kelima ada pengujian dan penilaian hasil. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mas Bagus, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, karena waktu sudah hampir habis, jadi langsung saya bacakan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Jadi STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, yang mana model pembelajaran berpusat pada siswa untuk mengembangkan produk dan mengatasi masalah guna peningkatan kemampuan berpikir kreatif, berpikir inovatif, serta berpikir kritis. Dan manfaat pendekatan STEM akan membantu siswa bagaimana cara mengerjakan proyek secara nyata. Dan kemudian perlunya pembelajaran STEM yang mengarah siswa dan guru lebih aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika yang realistik. Baik teman-teman, saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memandu acara pada hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.